Kota Palangkaraya juga ternyata banjir predikat atau banjir penghargaan begitu ya dari pemerintah pusat. Ya. Nah, pertanyaan saat ini apakah dengan menjadikan kota layak anak, kita tahu juga begitu kan indikator-indikator apa saja yang emang secara mendukung terwujudnya atau predikat layak anak tadi seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin dari Pratama saat ini Madya. Ini apa Pak untuk indikator penting poin ini sampai? Setidak-tidaknya ada 24 indikator. Indikator apa namanya, kota layak anak untuk menjadi kota layak anak. Yang pertama bahwa sesungguhnya bagaimana pemenuhan hak anak gitu ya. Bagaimana pemenuhan hak anak. Apa saja itu Pak? Bukan setidak-tidaknya hak anak ini kan ada hak pertama itu adalah mereka dari aspek sebagai warga negara harus mendapatkan perlindungan. Sistem pelayanan itu loh. Jadi perlindungan itu dihubungkan dengan akses di mana setiap anak itu memiliki identitas. Hak warga negara itu secara administratif sebagai warga negara dia mendapatkan akte kelahiran, kartu identitas anak. Kemudian untuk melengkapi hak-hak secara administratifnya. Dari aspek pendidikan juga anak mulai dari usia dini, lalu diukurnya. Loh, kalau penyelenggaraan pendidikan anak usia dini umpamanya, adakah secara kelembagaan aturan-aturan yang menjadi landasan yang ditetapkan oleh daerah itu? Kita itu lengkap. Iya. Jadi dari aspek kelembagaannya kita itu bahwa daya dukungnya peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah gitu ya, yang memberikan perlindungan itu. Mulai dari hak sipil daripada anak itu untuk mendapatkan minimal akte kelahirannya, kemudian kartu identitas anaknya, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran dengan baik, kemudian hak-hak lainnya yang melekat. Anak juga diberikan kalau dia anak ini diberi kesempatan untuk apa? Untuk bermain, mengekspresikan. Kalau anak usia dini itu artinya balita, kemudian sampai umur pendidikan SD, pra pendidikan dasar, itu biasa tumbuh berkembang dengan baik. Oleh karenanya maka ekspresi dalam rangka melihat pengembangan anak silakan tumbuh berkembang baik dari aspek psikologis dan motoriknya itu harus diberikan ruang, harus diberikan ruang untuk mengekspresikan itu. Contoh, kalau pada hari Sabtu anak-anak atau Sabtu sore atau mungkin Minggu pagi orang tua membawa ke sebuah taman itu, maka di taman itu juga harus memberikan safety selain kenyamanan. Jadi persoalan nyaman dan aman. Nyaman dan aman bagi anak-anak. Demikian juga di lingkungan sekolah. Ini baru bicara hak untuk mengekspresikan itu anak. Silakan anak itu tumbuh berkembang. Kemudian bagaimana daya dukung juga, karena kota layak anak ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Harus berkolaborasi dengan masyarakat, orang tua, dan juga swasta itu juga turut memberikan daya dukung yang maksimal terhadap terwujudnya atau terciptanya kota layak anak. Selain itu juga terindikasi seberapa besar sih persentase tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak, dan bagaimana kita melakukan penanganannya, bagaimana kita melakukan pendampingan.